Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode ke-20 dengan judul Bulan Sepotong. Dalam seri ke-581 ini didukung oleh para pemain Margaret sebagai Nyai Roro Kidul, Lanti sebagai Putri Hijau, Ayu Agustin sebagai Dewi Lanjar, Narto Bantul sebagai Ronggolo Lono, Anis Yuliatri sebagai Simah, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Di Istana Laut Kidul, di bawah kekuasaan Nyai Roro Kidul, perempuan jelita itu benar-benar marah dan murka. Ia tidak terima apabila dikalahkan oleh Dewi Maya dan dipermalukan di depan Edis Karwedi. Dengan orang-orang kepercayaannya, maka ia mengutus Putri Hijau dan Dewi Lanjar agar lebih mempertajam usaha mereka untuk menyamai kekuasaan Dewi Maya. Kalau aku tidak bisa mengalahkan Dewi Maya dan menyainginya, jangan panggil aku Nyai Roro Kidul. Artinya, Kanjeng Ratu secara tidak langsung meminta hamba agar hamba punya keturunan dengan makhluk manusia. Ya. Seharusnya sejak dulu kau lakukan ini, Putri Hijau. Kau harus mempunyai seorang kekasih di antara manusia yang kau sukai. Dan nampaknya kau akan mendapatkan jodoh di rumah Simah. Maksud Kanjeng Ratu? Hijau, kau harus mengubah dirimu hingga persis dengan Simah. Buatlah kau sekembaran dengan perempuan itu. Dan aku ingin menjebak Gelagah Biru yang diam-diam jatuh hati pada Simah, janda muda itu. Hamba harus menyamar dan membuat kembaran Simah, Kanjeng Ratu? Mengapa tidak? Kau harus melakukan itu. Lakukanlah. Dan pergilah sekarang. Hamba, Kanjeng Ratu. Dan kau Lanjar. Hamba, Kanjeng Ratu. Kau bisa menjerat yang lain. Awasi makhluk-makhluk berkepala hewan dari kawah Merapi. Mereka harus disiplin dan mematuhi aturan-aturanku. Jangan sampai mereka menyalahi aturan kita. Kau paham? Hamba, Kanjeng Ratu. Siapapun yang menyalahi aturan dan tata tertib yang Kanjeng Ratu perintahkan, maka hamba akan mengambil tindakan. Segeralah kalian pergi. Segera lakukan. Kanjeng Dipati, pagi-pagi sekali Kanjeng Dipati datang kemari. Simah, aku datang kemari tidak seorang diri. Aku datang kemari dengan orang-orang kepercayaanku. Dan aku minta kau jujur padaku. Bawalah kemari orang yang bernama Suluh, saudaramu itu. Aduh, Kanjeng Dipati, ampunkan hamba. Waktu ayam berkokok 3 kali, Suluh telah pergi ke Pasuruan. Ia telah pamit pada hamba. Simah, kau jangan berbohong kepadaku. Aku ini memperhatikanmu. Aku sayang dan kasihan kepadamu.
Mengapa kau tega berbohong kepadaku? Hah? Hamba tidak berbohong, Kanjeng Dipati. Sungguh, hamba bicara yang sebenarnya. Suluh telah pergi ke Pasuruan saat ayam berkokok 3 kali. Sima, kau jangan bersandiwara kepadaku. Jikalau kau bisa berbohong di hadapan Gelagah Biru, tapi kau tidak boleh berbohong kepadaku, Sima. Sima, ketahuilah, aku ini melindungimu. Aku menolongmu. Ingat, Gelagah Biru ada di sini. Dan rumahmu dikelilingi oleh orang-orang kepercayaanku. Jangan sampai aku menggerebek rumahmu. Aduh, Kanjeng Dipati. Untuk apa menggerebek rumah hamba? Silahkan, kalau Kanjeng Adipati tidak percaya pada hamba. Kalau Kanjeng Dipati tega, silahkan, rumah ini dibakar. Hamba rela menyerahkannya. Sima, benar. Kau tidak bohong padaku. Hamba tidak bohong, Kanjeng Dipati. Hamba rela menyerahkan seluruh hidup hamba pada Kanjeng Dipati. Sima, maafkan aku bila berlaku keras padamu. Mulai sekarang, aku minta kau ikut aku. Baru ya? Bagus loh. Ini kan hadiah dari Pil Tuntas. Tahu kan Pil Tuntas? Mudah kok. Nonton aja Mega Sinetron di RCTI hari Minggu 7:30 malam. Caranya gimana sih? Pertama, sebutkan salah satu pemain Mega Sinetron RCTI. Mudah kan? Nah, kedua, jangan lupa sebut juga nama sponsor Mega Sinetron tersebut. Terus? Alamatkan ke PO Box 5555 Jakarta 11.000. Sekali lagi, PO Box 5555 Jakarta 11.000. Hadiah kalungnya banyak, 100 kalung emas selama 5 bulan. Ingat ya, kalung emas dari Pil Tuntas. Kalau lagi harinya, tersiksa. Saya mah enggak, Jeng. Minum saja Pil Tuntas, haid jadi lancar. Pegelnya, nyerinya, mulutnya? Pokoknya tuntas, tas. Berkat Pil Tuntas, tuntas pula pekerjaanku. Pil Tuntas memperlancar haid. Produksi Deltomed. Kenapa kau diam, Sima? Ikut Kanjeng Dipati. Iya. Kau dengarkan aku, bukan? Mulai sekarang, kau harus ikut aku. Seperti yang kau katakan, aku harus mengatasi masalahmu. Jadi, Kanjeng Dipati akan membakar rumah hamba? Iya. Ini terpaksa aku lakukan untuk mengatasi orang yang mengaku sebagai saudaramu itu. Atau untuk mempertegas bahwa kau tidak berbohong kepada kami. Hamba memang tidak berbohong, Kanjeng Dipati. Sungguh, demi Gusti yang Maha Agung. Iya, aku percaya kepadamu. Untuk itu, keluarlah. Beresi barang-barangmu yang masih kau butuhkan. Tetapi, pakaian atau apapun yang tidak berguna, biarlah ikut terbakar dalam rumah ini. Kanjeng Dipati, hamba mohon. Rumah ini adalah pemberian Kang Wiro dan kenang-kenangan yang tidak bisa hamba lupakan. Tapi rumah ini membawa sial hidupmu. Di rumah ini telah dipengaruhi oleh siluman. Setiap orang yang datang ke rumahmu menjadi takut. Ia tidak mampu melakukan apa-apa. Untuk itu, segeralah kemasi barang-barangmu yang kau perlukan. Kanjeng Dipati. Kau tidak perlu menunggu. Aku tidak akan memeriksa rumahmu lagi. Tapi aku akan membakarnya, menghanguskannya hingga rata dengan tanah. Kanjeng Dipati, tolonglah hamba. Sudah. Jangan banyak bicara. Mumpung aku masih punya sedikit kesabaran. Aku akan membakar rumahmu. Prajurit. Hamba Kanjeng Dipati. Bereskan dan bantulah Sima. Setelah itu, bakar semuanya. Hamba Kanjeng Dipati. Kanjeng Dipati. Aku tidak akan mendengarkanmu lagi. Beresi segera barang-barangmu. Aku akan membakarnya. Dan aku sendiri yang pertama kali menyulut apinya. Prajurit. Hamba Kanjeng Dipati. Nyalakan obor dan berikan padaku. Hamba Kanjeng Dipati.
Lelono tidak main-main. Ia segera menerima obor yang dinyalakan oleh salah seorang prajurit yang menemaninya. Obor geni telah menyala-nyala. Simah gugup sekali. Ia segera membereskan barang-barang yang masih berguna. Ia segera membawa barang-barang itu, dibantu beberapa prajurit kepercayaan Adipati Ronggo Lelono. Kau tahu, aku tidak main-main, Simah. Obor telah menyala di tanganku. Untuk itu, segeralah keluar sebelum aku menghanguskan rumahmu dan meratakannya dengan tanah. Kanjeng Dipati. Aku sangat menghargai kecintaanmu pada tempat tinggal ini, Simah. Tapi, apa boleh buat? Aku tidak bisa memaafkanmu. Tetapi jangan khawatir. Aku akan mengganti rumahmu dengan yang lebih baik. Kau boleh tinggal di istanaku. Dan mulai saat ini, kau telah resmi menjadi selirku. Kanjeng Dipati. Simah, jangan khawatir. Kau akan resmi menjadi istriku. Dan semua barang-barangmu yang kubakar akan kuganti semua. Dan mulai saat ini kau harus tinggal di Kaputren Kadipaten. Dan kau akan diawasi oleh orang-orang kepercayaanku. Kanjeng Dipati, ampuni kesalahan hamba. Jikalau Kanjeng Dipati masih bermurah hati, perkenankanlah hamba memelihara rumah ini. Baiklah, hamba bersedia menjadi istri Kanjeng Dipati. Tapi jangan bakar rumah ini. Ini adalah rumah Kang Wiro yang kami bangun bersama. Kanjeng Dipati, hamba bersedia menjadi istri Kanjeng Dipati. Tetapi hamba mohon agar rumah ini tetap utuh. Tapi kau selalu bohong padaku. Suruhlah keluar orang yang bernama Suluh itu. Kanjeng, ia telah pergi ke Pasuruan. Ia tidak akan kembali ke sini. Sudahlah. Jangan banyak bicara. Di Kaputren masih ada salah satu rumahku yang kosong. Rumah itu bisa kau tempati. Rumah itu akan melupakan kenanganmu pada siluman yang selalu mengganggumu. Dan pada suamimu. Risima, kau lebih baik tinggal di Kaputren istana gue. Ayolah, cepat keluar. Rumahmu akan kubakar. Obor di tangan kiri Ronggo Lelono dilemparkan begitu saja di atas atap. Simah meratap dan menjauhi rumahnya yang mulai berkobar oleh amukan api. Begitu terus pinggang pegel lah, nggak punya tenaga lah. Lihat dong bapak-bapak tetangga kita itu, pagi-pagi sudah pada berangkat bekerja dan semuanya nampak segar bersemangat. Tidak seperti bapak, lemas terus. Padahal semuanya sudah dicoba, ya jamu, ya obat. Tapi mana hasilnya? Sebel aku. Kasihan Mas Indro itu ya Pak. Itulah Man, ingat selalu pesan bapak. Kalau kita sering kerja berat, berpikir berat, kita harus rajin minum Strongpass agar badan selalu segar dan bersemangat. Nggak perlu coba-coba yang lain. Mulai sekarang sampai nanti pun, kalau kamu sudah punya istri, jangan lupa rajin-rajinlah minum Strongpass. Insya Allah hidupmu tentram ayem, rukun bahagia. Strongpass, kapsulnya lelaki, produksi Deltomed Jamu Gunung Kiri.
Simah, kau jangan menangis. Kau tidak akan kehilangan apa-apa. Justru dengan terbakarnya rumah ini, ku minta kau lebih bahagia. Kau akan mendapatkan kemuliaan tinggal bersamaku. Kau akan lebih aman tinggal di Kaputren dibandingkan tinggal di sini. Aku akan memperkerjakan dayang-dayang dan emban untuk selalu membantumu, Simah. Dan Gelagah Biru telah kupercaya untuk mengawasimu. Jadi, kau jangan takut. Setiap malam, aku akan datang ke tempatmu. Kau dengar aku, Simah? Hamba Kanjeng Adipati. Rumahmu sudah mulai hangus dan terbakar. Jadi, tidak usah kau sesali. Kau akan mendapatkan yang lebih indah. Dan kau memang berhak. Hai, prajurit. Kalian harus membereskan semuanya. Jangan kalian biarkan sisa dari puing-puing rumah ini. Aku ingin semuanya hancur menjadi debu. Jangan kalian biarkan ada yang tertinggal. Simah, mari ikut aku. Kanjeng Adipati, perkenankanlah hamba melihat musnahnya rumah hamba. Tinggal saat ini hamba mengenangnya. Perkenankanlah, Kanjeng. Perkenankanlah. Hamba mohon. Apa itu? Ronggololono benar-benar terkejut ketika melihat di tengah kobaran api di rumah Simah yang dibakar dan dihanguskannya. Ia melihat bayangan kilat yang melesat. 3 bayangan yang melesat lenyap ke angkasa. Dan ia seperti melihat sesosok ular yang berupa kabut. Rumah Simah kini telah dibakar hangus oleh Ronggololono. Ronggololono terkejut dan terkesima saat melihat di tengah kobaran api itu terlihat kilatan-kilatan cahaya yang mengerikan. Ia melihat kepulan asap itu meliuk-liuk bagaikan ular naga. Semua yang menyaksikan pun terkesima, tak percaya jika di rumah Simah benar-benar dipakai sebagai persembunyian para siluman. Apa itu? Apa sebetulnya yang kau lihat? Simah! Hamba Kanjeng Adipati. Kau lihat sendiri bukan? Ada sesuatu yang aneh. Kau lihat? Hamba tidak melihat apa-apa, Kanjeng Adipati. Hamba hanya melihat kobaran api rumah hamba yang kian hangus. Simah! Hei, Simah! Matamu telah dibutakan oleh makhluk-makhluk siluman itu. Hingga kau tidak mampu berbuat apa-apa. Aku melihat bayangan seekor naga raksasa membumbung ke angkasa. Aku melihat kilatan-kilatan yang mengerikan. Orang-orangku nampak terkesima. Hei, saudara-saudara. Hamba Kanjeng Adipati. Apakah kalian juga melihat kilatan-kilatan cahaya dan bayangan-bayangan seperti naga? Hamba Kanjeng Adipati. Hamba melihat seekor ular, Kanjeng Adipati. Hamba melihat naga. Ular berkepala manusia, Kanjeng Adipati. Benar, Adipati. Hamba melihat ular berkepala manusia. Dia. Kau dengar itu, Simah? Bukan hanya aku yang melihat bayangan-bayangan siluman itu. Yang jelas, rumahmu telah ditempati oleh siluman. Bagaimana mungkin kau tidak berbicara dan tidak jujur padaku? Kau telah menyembunyikan siluman-siluman itu, bukan? Sungguh, Kanjeng Adipati. Hamba tidak melakukannya. Simah, kau ini aneh. Mengapa kau melindungi para siluman? Padahal siluman-siluman itu mencelakakan hidup kita. Mengapa kau melindunginya? Seharusnya kau mendengarkan nasihatku, Simah. Hamba tidak melindungi siapapun, Kanjeng Adipati. Sungguh,
Baiklah Sima. Baiklah. Kau mungkir tidak apa. Barangkali kau telah diancam oleh para siluman itu. Tapi mulai sekarang mereka tidak akan pernah berkutik. Mereka tidak mempunyai tempat lagi di sini. Tempatnya telah kubakar. Dan kau sendiri akan kubawa. Ayo, kita pergi dari sini, Sima. Baik, Kanjeng Adipati. Sudahlah, jangan menangis. Ayo, pergi dari sini. Kau tidak boleh melihat keanehan-keanehan lagi di sini. Jangan-jangan kekuasaan siluman itu berpindah padamu. Ayo, kita tinggalkan tempat ini. Dan ingat, di dalam perutmu yang buncit telah tinggal seorang janin. Seorang janin yang akan meneruskan generasi Wiro. Nah, untuk itu, segeralah mempunyai andal-andal yang bernama Mbah Dirun. Nah, bagaimana sekarang kalau Kanjeng Putri datang ke rumah Mbah Dirun untuk mengecoh lelaki tua itu? Mengapa kau menyuruhku ke sana? Kanjeng Putri, yang namanya Mbah Dirun itu sudah tidak dipercaya lagi oleh Kanjeng Adipati Pekik. Pangeran Pekik sudah tidak percaya pada lelaki itu. Hamba telah mengacaukannya. Mbah Dirun telah putus asa menghadapi Pangeran Sinting itu. Kulihat kau telah gagal, Sawa. Kau tidak bisa mengambil Simah sebagai istrimu. Kau hanya mempermainkannya saja. Kanjeng Putri jangan khawatir. Hamba tetap mampu mendapatkan Simah, sekalipun rumahnya dibakar. Nanti hamba akan tetap menerobos ke istana Keputren, di tempat tinggal Dipati Ronggo Lelono. Kau jangan hanya bicara, Sawa. Ronggo Lelono memiliki tumbal dan penolak bala. Mbah Dirun memang telah melatihnya untuk memagari diri. Kalau kau tidak waspada, kau bisa celaka lagi. Hamba sudah tidak takut lagi dengan makhluk yang bernama manusia. Walaupun mereka diciptakan jauh lebih mulia dari kita, namun mereka kadang-kadang berbuat bodoh. Mereka tidak memperhitungkan kelemahan-kelemahannya. Mereka seringkali lengah, Kanjeng Putri. Sekarang Kanjeng Putri jangan khawatir. Hamba akan menjalankan tugas dengan baik. Kau jangan sombong, Sawa. Aku mengawasimu. Kalau kau tidak berhasil, aku akan melaporkanmu pada Kanjeng Ratu. Dewi Lanjar, kau ini seperti tidak tahu siapa. Aku telah diberi kuasa untuk merubah diri. Aku telah menjadi saudara lelaki Sima. Jadi apa salahnya? Nyatanya kau tidak bisa menyembunyikan diri. Kalau kau berhasil, tentu saja Ronggo Lelono tidak membakar rumah Sima. Hingga kita yang baru saja datang tidak melihat suasana kacau seperti ini. Bagaimana mungkin kau bisa menyembunyikan diri kalau sampai Ronggo Lelono tahu? Untuk itulah Dewi Lanjar, Kanjeng Putri perlu datang ke tempat Mbah Dirun untuk mengecohnya. Kalau tidak, kita akan kalah. Karena yang namanya Mbah Dirun mampu membuat pasak bumi, pagar bumi, dan paku bumi, hingga tidak bisa ditembus oleh makhluk-makhluk jenis lelembut seperti kita. Baiklah, kalau begitu. Aku akan mendatangi Mbah Dirun. Sudah, lanjutkanlah tugasmu. Tenanglah, Kanjeng Putri. Hamba akan menjalankan tugas dengan baik. Selamat bekerja.
Aku tahu kalian datang kepadaku. Tapi silahkan datang. Aku terima kehadiran kalian kalau kalian bermaksud bersahabat padaku. Aku pun menerima kalian. Aku hanya sekedar alat. Siapakah gerangan kalian yang datang? Mbah Dirun, mengapa kau menghalang-halangi kami? Bukankah kau telah lari dari junjunganmu? Aku hanya ingin ketentraman dan kedamaian. Aku tidak ingin kekisruhan. Siapakah dirimu? Seperti yang kau lihat, dan seperti apa yang kukenakan ini. Aku adalah tangan kanan Nyai Roro Kidul. Dan ini kawanku, Dewi Lanjar. Mbah Dirun, kami tidak suka kau menghalang-halangi kami. Aku tidak menghalang-halangi kalian. Aku hanya menjalankan tugasku sebagai sesepuh. Mengapa kalian mengusik kami? Kita makhluk manusia menghormati keberadaan kalian di alam prayangan. Untuk itu, kembalilah pada alam kalian. Menyingkirlah. Jangan kalian ganggu anak-anakku. Mengganggu? Mbah Dirun, kami tidak mengganggu. Tetapi kami hanya ingin memperingatkan pada orang-orang yang tidak mau melihat keberadaan kami. Itu saja. Benar. Kami telah dilecehkan oleh anak-anakmu, oleh anak buahmu. Nah, ku peringatkan agar kau jangan ikut campur. Yang ikut campur ini, aku atau kalian? Kalian telah memiliki tempat, telah memiliki kekuasaan, telah memiliki wilayah. Batas-batas itulah yang kalian langgar. Aku sendiri tidak ikut campur pada siapapun. Aku punya wilayah sendiri, punya wewengkon sendiri. Jangan ganggu aku. Pergilah kalian. Lah, Pak. Setiap hari begitu terus, pinggang pegel lah, nggak punya tenaga lah. Lihat dong bapak-bapak tetangga kita itu. Pagi-pagi sudah pada berangkat bekerja dan semuanya nampak segar bersemangat. Tidak seperti bapak, lemas terus. Padahal semuanya sudah dicoba, ya jamu, ya obat. Tapi mana hasilnya? Sebel aku. Kasihan Mas Indro itu ya, Pak. Itulah, Man. Ingat selalu pesan Bapak. Kalau kita sering kerja berat, berpikir berat, kita harus rajin minum Strongpass agar badan selalu segar dan bersemangat. Nggak perlu coba-coba yang lain. Mulai sekarang sampai nanti pun, kalau kamu sudah punya istri, jangan lupa rajin-rajinlah minum Strongpass. Insya Allah hidupmu tentram ayem, rukun bahagia. Strongpass, kapsulnya lelaki, produksi Deltomed Jamu Gunung Kiri. Mbah Dirun. Siapa kau? Mbah, ini aku, Sima. Sima? Iya, Mbah, ini aku, Sima. Kau Sima? Kau jangan mengecohku. Kau bukan Sima. Mbah Dirun, baru 2 hari kita bertemu. Mengapa kau bisa melupakan aku? Aku Sima, istri Wiro almarhum. Jangan mencobai orang tua sepertiku. Aku tahu siapa dirimu. Jangan mencobai manusia makhluk yang lebih mulia. Kau sebetulnya adalah makhluk lelembut. Mbah Dirun, kau sia-sia kepadaku. Kau bukan Simah manusia, tetapi kau Simah jadi-jadian. Ayo, enyahlah dari sini. Mbah Dirun benar-benar murka karena ia dicubai oleh lelembut. Memang orang yang mengetuk pintu dan yang mengaku Simah itu adalah makhluk lain. Ia adalah makhluk lelembut yang membo-membo jadi mirip Simah. Mbah Dirun murka dan ia mengebaskan sarungnya. Dalam waktu sekejap, maka orang yang mengaku Simah itu lenyap dan menjadi gumpalan asap. Mbah Dirun benar-benar geram dan kesal sekali menghadapi makhluk-makhluk lelembut yang selalu menggoda dan menghantuinya
pada saat ia mengalami kegelisahan panjang. Dengan murka, ia akhirnya melepaskan sarung dan mengibaskannya keras-keras, mengusir makhluk lelembut yang mengganggunya. Makhluk itu benar-benar menyerupai Sima. Kurang ajar. Makhluk lelembut tidak tahu diri. Aku masih menghormati keberadaan kalian. Tetapi kalau seperti itu caramu, aku pun terus terang menentang kalian. Aduh Gusti. Kuatkan aku untuk menghadapi makhluk-makhluk yang tidak tahu diri itu. Mbah Dirun. Mbah Dirun. Mbah Dirun. Mbah Dirun. Aku sekali. Kau menggangguku, Demit. Aku tidak akan membiarkanmu, walaupun kau memiliki kekuatan dan kekuasaan. Namun Dirun tidak pernah berhenti. Kalau kau menentangku, baiklah. Ku kejar kau sampai kemanapun kau pergi. Aku sudah tidak punya tugas lagi di sini. Ayo berhenti. Berhentilah dan jangan lari. Ayo, hentikan. Hentikan. Mbah Dirun. Berhenti. Berhentilah. Kalau kau tidak berhenti, akan kuhancurkan kau. Dan kau tidak akan pernah menggangguku lagi. Hentikan! Mbah Dirun. Hentikan! Mbah Dirun. Mbah Dirun. Hentikan! Aku akan menghentikan segala pola tingkahmu, Demit. Ayo hentikan. Tunggu aku bila kau berani. Ayo, hadapilah Dirun. Mbah Dirun. Mbah Dirun. Padang ora padanging rino. Peteng ora petenging bengi. Aku nyampurnake apa sing dadi kekarepanmu. Gusti kang akarya jagat. Paringono kegiatan. Baru ya? Bagus loh. Ini kan hadiah dari Pil Tuntas. Tahu kan Pil Tuntas? Mudah kok. Nonton aja Mega Sinetron di RCTI hari Minggu 7:30 malam. Caranya gimana sih? Pertama, sebutkan salah satu pemain Mega Sinetron RCTI. Mudah kan? Nah, kedua, jangan lupa sebut juga nama sponsor Mega Sinetron tersebut. Terus? Alamatkan ke PO Box 5555 Jakarta 11.000. Sekali lagi, PO Box 5555 Jakarta 11.000. Hadiah kalungnya banyak, 100 kalung emas selama 5 bulan. Ingat ya, kalung emas dari Pil Tuntas. Kalau lagi harinya, tersiksa. Saya mah enggak, Jeng. Minum saja Pil Tuntas, haid jadi lancar. Pegelnya, nyerinya, mulutnya? Pokoknya tuntas, tas. Berkat Pil Tuntas, tuntas pula pekerjaanku. Pil Tuntas memperlancar haid. Produksi Deltomed.
Jadi, Putri Hijau, mengapa kau mengusikku? Apa? Karena kau memanggilku Mbah Diri. Putri Hijau, mengapa kau lakukan semua ini? Mengapa kau mengusikku? Aku sudah melepaskan tugasku di Istana Surabaya ini. Dan aku sudah tidak menghiraukan mereka lagi. Aku sudah diriku sendiri. Siapapun tidak akan pernah mempengaruhiku. Demikian pula yang kuharapkan darimu, supaya kau tetap kembali pada keberadaanmu, wilayah dan wewengkonmu. Kau tidak perlu mengganggu aku lagi. Kalau kau bilang telah meninggalkan semuanya dan meninggalkan segalanya, mengapa kau masih berdiri di sini, Mbah Diri? Ayo, tinggalkanlah Surabaya. Untuk apa kau tinggal di sini? Tidak usah kau suruh pun. Aku akan segera pergi dan meninggalkan tempat ini. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi di sini. Tak usah kau bilang padaku. Kalau memang kau sudah ikhlas dengan pekerjaanmu dan melepaskannya, pergilah dari sini, Mbah Diri. Aku tidak mau menghalang-halangi niat Kanjeng Ratu. Aku tidak pernah menghalang-halangi niat junjunganmu. Tapi bukankah kau hadir tanpa memberitahuku? Kau sendiri yang datang menggangguku. Mbah Diri, untuk apa kau bela orang-orang yang salah? Belalah orang-orang yang benar. Cabutlah semua paku bumi yang kau tanam di sekeliling Istana Pekik dan Istana Ronggololono. Putri Hijau, apa maumu? Itu bukan kemauanku, Mbah Diri. Tetapi ini amanat Kanjeng Ratu yang harus kau dengarkan. Aku tidak pernah mengusik Kanjeng Ratu, Putri Hijau. Bagus kalau begitu. Untuk itu, segera lakukan. Kalian dapat melakukannya sendiri tanpa kehadiranku. Maka apa yang kulakukan untuk orang-orang Surabaya menjadi tawar. Kau bisa aku percaya, Mbah Diri? Iya. Dimanapun aku bisa dipercaya. Jangan ganggu aku. Aku mendengarkan amanat sesembahanmu. Maka demikianlah, mulai hari itu pula, Mbah Dirun meninggalkan Surabaya. Ia terus berjalan menuju ke arah barat, meninggalkan segala tugas dan kepercayaan yang telah diberikan Pangeran Pekik. Kini ia berjalan mengembara seorang diri, tanpa diketahui oleh siapa. Kanjeng Adipati mengurungku di sini. Apa yang diinginkannya? Gusti, tolonglah aku. Mengapa bisa seperti ini? Aku sungguh tidak tahu apa yang diinginkan junjunganku. Gusti, tolonglah aku. Tolonglah aku. Sima. Gusti? Apa yang kau lakukan di sini? Bicara dan ngomong sendiri. Apa yang kau pikirkan, Sima? Hamba, Gusti. Hamba tidak melakukan apa-apa. Apakah kau kurang puas tinggal di sini? Begitu? Katakan padaku kalau kau tidak puas. Jangan bicara sendiri dan grundel sendiri. Aku paling tidak suka bila kau ngetumel dan mengolok-olokku. Katakan kepadaku, apa maumu? Hamba tidak ngedumel, Gusti. Tapi, Gusti tidak mendengar suara burung kedasi di sana? Ya, aku dengar. Memangnya kenapa? Apakah tidak boleh burung berbunyi seperti itu? Memang bunyinya begitu. Lalu harus bagaimana lagi? Gusti, Kanjeng Dipati, hamba merasakan sesuatu yang ganjil. Burung kedasi adalah lambang kematian. Hamba tidak percaya. Mengapa suasana nyaman dan indah di istana kok seperti ini? Hamba belum pernah mengalami kesedihan seperti ini. Ya, untuk itu dibiasakan. Kau belum terbiasa tinggal di sini. Lama-lama kau juga akan senang, Sima. Bukan itu maksud hamba, Kanjeng Dipati. Lalu apa? Itu, Gusti, burung kedasi. Ada apa dengan burung kedasi?
Memang seperti itu bunyi burung itu. Kamu tidak perlu cemas. Burung kedasi adalah lambang kematian, Gusti. Kau ini. Burung kedasi memang begitu bunyinya. Kalau masanya berbunyi, dia tidak akan pernah berhenti. Sudahlah, lupakan saja burung itu. Bagaimana keperluanmu di sini? Apa yang kau inginkan, katakan saja. Bilang kepada Piung Emban. Hamba tidak kekurangan suatu apapun, Kanjeng Dipati. Bahkan hamba hidup berlebihan. Syukurlah kalau begitu, Simah. Kau minta tenang tinggal di sini. Kalau ada perlu apa-apa bilang. Tinggal bicara padaku. Terima kasih, Gusti. Ku minta kau memelihara janinmu. Jangan sampai kau keguguran. Terima kasih, Kanjeng Dipati. Hamba merasa tersanjung mendapat perhatian Kanjeng Dipati yang begitu besar. Sudah menjadi tugas dan kewajibanku untuk memperhatikan kehidupan istri-istriku, Simah. Nah, nikmatilah apa yang ada di sini. Aku akan memeriksa keadaan saudara-saudaramu, Simah. Adipati Ronggololono meninggalkan Simah seorang diri. Simah memperhatikan suaminya. Ia merasa aneh. Bulu kuduknya tiba-tiba terasa berdiri. Dan Simah merasakan sesuatu yang ganjil menyelimuti dirinya. Hari begitu terus, pinggang pegel lah, nggak punya tenaga lah. Lihat dong bapak-bapak tetangga kita itu, pagi-pagi sudah pada berangkat bekerja dan semuanya nampak segar bersemangat. Tidak seperti bapak, lemas terus. Padahal semuanya sudah dicoba, ya jamu, ya obat. Tapi mana hasilnya? Sebel aku. Kasihan Mas Indro itu ya, Pak. Itulah, Man. Ingat selalu pesan bapak. Kalau kita sering kerja berat, berpikir berat, kita harus rajin minum Strongpass agar badan selalu segar dan bersemangat. Nggak perlu coba-coba yang lain. Mulai sekarang sampai nanti pun, kalau kamu sudah punya istri, jangan lupa rajin-rajinlah minum Strongpass. Insya Allah hidupmu tentram ayem, rukun bahagia. Strongpass, kapsulnya lelaki, produksi Deltomed Jamu Gunung Kiri. Burung itu berbunyi seperti ia menyampaikan pesan padaku. Ada apa sebetulnya? Kok bisa begini? Simah makin bergidik. Ia memeriksa ke sekeliling tempatnya berdiri. Nampak air patirtan di Taman Sari begitu indah gemilau. Namun segala sesuatu yang indah itu sulit dinikmatinya. Ada sesuatu yang aneh dalam kehidupannya. Ia berjalan ke sana kemari, lalu berhenti. Pandangannya menyapu ke setiap lapisan tanah. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Dan tanggapan Anda kami tunggu di Sanggar Cerita, Jalan Pasar Baru Timur nomor 22D dan E, Jakarta 10710. Sampai jumpa.